Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Himmatul Aulia NIM 0015. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai barang publik. Yang pertama yaitu pengertian dari barang publik. Barang publik adalah suatu barang yang ketika dikonsumsi oleh suatu konsumen atau individu itu tidak akan mengurangi konsumsi akan individu lainnya terhadap barang tersebut. Nah, contoh dari barang publik yaitu adalah cahaya matahari atau sinar matahari, kemudian air, udara, dan lain sebagainya yang bisa dikonsumsi atau digunakan secara umum oleh masyarakat. Selain itu, barang publik disebut juga dengan barang kolektif atau public goods. Kemudian selain barang publik ada juga barang publik sempurna, di mana barang publik sempurna ini adalah suatu barang yang harus diketahui serta disediakan oleh pemerintah dengan jumlah dan kualitas yang sama kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Yang kedua itu mengenai macam-macam atau sifat dari barang publik. Nah, yang pertama yaitu ada non-rivalry atau tidak ada persaingan, di mana penggunaan suatu barang oleh satu konsumen itu tidak akan mempengaruhi konsumsi orang lain terhadap barang tersebut. Nah, begitu juga dengan penggunaan manfaat atas barang tersebut itu juga tidak akan mempengaruhi manfaat bagi orang lain. Nah, contoh dari non-rivalry ini adalah penggunaan udara bersih, di mana setiap orang berhak untuk menghirup atau menggunakan udara bersih yang sudah tersedia di alam. Sifat yang kedua yaitu adalah non-excludable atau tidak dapat dikecualikan, di mana ketersediaan barang publik dapat digunakan siapapun tanpa ada yang bisa menghalanginya. Contohnya saja dalam pembayaran pajak yang digunakan untuk penyelenggaraan kepolisian dan keamanan pemerintah, di mana setiap orang yang membayar ataupun yang tidak membayar pajak itu tetap akan mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan keamanan pemerintah. Nah, yang ketiga itu mengenai macam-macam barang berdasarkan konsep eksekusi dan konsumsi. Nah, yang pertama yaitu ada barang privat, di mana yaitu barang yang dikonsumsi secara individu murni sehingga bersifat eksklusif atau dapat dikecualikan dalam penggunaannya. Misalnya saja rumah pribadi, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian ada barang quasi public atau tool goods, yaitu barang yang dapat dipakai oleh secara bersama-sama namun eksklusif, misalnya saja jalan raya, terowongan, jembatan, dan juga jalan tol. Kemudian ada barang quasi privat atau common full goods, yaitu barang yang dipakai secara individu murni namun eksklusif, misalnya saja sambungan telepon, kemudian ada rumah sakit, transportasi, dan juga BBM. Kemudian yang keempat ada barang publik atau public goods, di mana barang yang dikonsumsi secara bersama-sama, secara murni tanpa terkecuali, misalnya saja cahaya matahari, udara, air, pajak, dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya Ayu Fatatul Jannah akan melanjutkan presentasi atau penjelasan yaitu mengenai barang publik yang penting. Di sini kelompok kami mengambil 3 contoh. Yang pertama itu adalah pertahanan nasional, kemudian yang kedua ada riset pengetahuan, dan yang ketiga itu ada pengentasan kemiskinan. Kita bahas yang pertama mengenai pertahanan nasional. Pertahanan nasional di sini memiliki arti yaitu keamanan suatu negara karena kemampuannya menghalau setiap serangan dari luar, yaitu di mana di suatu negara dapat menghalau jika nanti terjadi serangan dari luar begitu. Yang kedua yaitu riset pengetahuan. Riset pengetahuan merupakan dasar penciptaan pengetahuan dasar atau ilmu murni. Seperti halnya contoh kita ambil contohnya yaitu ilmu fisika, di mana ilmu fisika itu adalah ilmu yang murni. Kemudian yang ketiga yaitu pengentasan kemiskinan. Banyak sekali program pemerintah yang dirancang untuk membantu penduduk miskin. Sistem kesejahteraannya yang digunakan secara resmi dinamakan bantuan temporer bagi keluarga miskin begitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas. Eksternalitas itu apa? Eksternalitas yaitu suatu biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang dikarenakan pada pihak luar di luar aktivitas atau transaksi begitu.
Kemudian di sini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas. Faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas di sini ada dua. Yang pertama yaitu keberadaan barang publik. Keberadaan barang publik ini adalah yang dimaksud yaitu keberadaan barang bebas atau dikatakan bebas, yaitu di sini artinya bebas untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah faktor penyebab eksternalitas, yaitu ada sumber daya milik bersama, di mana sumber daya milik bersama ini memiliki makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Fatmawati, NIM 630 2019 0018. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegagalan pasar eksternalitas. Eksternalitas menyebabkan pasar mengalami inefisiensi. Kondisi ini disebut sebagai kegagalan pasar. Ketika kegagalan pasar terjadi, pasar menghasilkan terlalu banyak barang dan jasa tertentu dan terlalu sedikit menghasilkan barang dan jasa yang lain. Keseimbangan pasar menunjukkan keadaan permintaan sama dengan penawaran. Pada saat terjadi eksternalitas positif, misalnya adanya perbaikan teknologi, masyarakat memperoleh kemudahan tanpa ikut menanggung biayanya. Keadaan ini menyebabkan manfaat marginal tidak sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan barang tersebut. Demikian pula dengan eksternalitas negatif, artinya terjadi perbedaan marginal benefit dan marginal cost sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi eksternalitas? Jadi terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi eksternalitas yang negatif baik dari produksi maupun konsumsi atas pemanfaatan barang publik dan milik bersama. Cara inilah yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas, yaitu pencapaian intensif berupa pajak atau subsidi, agar orang-orang bersedia menanggung atau memperhitungkan dampak-dampak eksternalitas dari tindakan mereka. Beberapa kebijakan internalisasi yaitu diantaranya yang pertama ada regulasi atau peraturan. Regulasi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar akibat terjadinya ekonomi eksternal. Regulasi digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang akan tambah parah. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan kepada pihak-pihak penyebab dan sumber eksternalitas tersebut. Yang kedua ada pajak Pigovion. Pajak Pigovion adalah pajak yang ditetapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan pendekatan pasar, yaitu pemerintah akan memberikan intensif yang besar kepada perusahaan yang memberikan eksternalitas positif dan mengenakan pajak yang besar kepada perusahaan yang eksternalitas negatifnya lebih tinggi. Yang ketiga ada pendekatan sosial. Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah, akan tetapi perusahaanlah yang lebih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya atas pertimbangan akan adanya kerugian masyarakat karena beroperasinya perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pengertian hak kepemilikan. Kata hak milik yang berlaku di Indonesia dalam terminologi fikih disebut dengan istilah al-milk, yang maknanya paralel dengan istilah ownership dalam terminologi hukum barat yang berarti a bundle of right, yaitu ikatan hak-hak. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber pihak yang menguasainya. Jadi intinya hak kepemilikan adalah suatu wewenang atas dasar syara dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusif atas miliknya dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara seperti orang yang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zolim, dan kanak-kanak. Menurut pasal 20 ayat 1 UU PA, pengertian hak kepemilikan adalah sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dipunyai orang atas suatu benda. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Okvianti, NIM 0019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam hak kepemilikan. Jadi, para ulama fikih membagi pemilikan kepada dua bentuk. Yang pertama yaitu milik sempurna atau al-milk al-tam, yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta benda di bawah penguasaannya. Nah, milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Selanjutnya, milik tidak sempurna. Jadi, milik tidak sempurna ini atau bisa disebut dengan al-milk an-naqis, yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya itu dikuasai oleh orang lain. Jadi, ulama fikih menyatakan bahwa pemilik manfaat dapat terjadi melalui 5 cara, yaitu al-iroh, ijaroh, wakaf, wasiat, dan juga ibahah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segi objek kepemilikan, yaitu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu milk al-ain, yaitu pemilikan berupa benda baik yang tetap ataupun bergerak. Selanjutnya milk al-manfa'ah, yakni pemilikan terhadap manfaat suatu benda. Selanjutnya yaitu milk ad-dain, yakni pemilikan terhadap hutang yang ada pada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan. Jadi, hubungan antara ketiganya ini tentunya sangat berkaitan, karena yang pertama yaitu barang publik dapat menyebabkan eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas sendiri timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak yang mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain. Nah, hubungan barang publik dan eksternalitas ini misalnya terjadi pada pembangunan pabrik karet yang menyebabkan bau busuk di udara. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa udara merupakan barang bebas yang setiap orang dapat menghirupnya. Nah, selanjutnya, eksternalitas terkait dengan hak kepemilikan tercermin pada teori Coase. Nah, jika biaya produksi positif, maka pemberian hak kepemilikan akan mengurangi masalah eksternalitas. Hal ini terjadi apabila pihak-pihak terlibat saling mengetahui atau saling berhubungan. Dengan begitu hak kepemilikan akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, contoh penggunaan teori Coase, misalkan dalam komplek perumahan ada yang memelihara kambing untuk diternak, namun banyak warga yang keberatan akan tetapi demi menciptakan bertetangga yang rukun, maka dicari solusi yang tepat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.